People, balik lagi di acara podcast ITB Press Show. Kali ini balik lagi di episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini bakalan aku yang nemenin kalian dari awal hingga akhir. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu izinkan aku buat memperkenalkan diri dulu ya, ITB People. Kenalin, aku Agnia Rahmatillah, mahasiswa tingkat 3 Desain Interior ITB. Saat ini saya bertugas sebagai Duta Kampus ITB 2023 di bidang literasi. Nah, buat lebih kenal lagi, Literary People boleh banget panggil aku Anoy aja supaya kita lebih dekat. Nah, di episode ketiga kali ini kita bakal ngebahas topik yang seru banget nih Literary People. Di topik 3 kali ini akan membahas Fashioning Engineer Identity. Bagaimana engineer workwear membahas literasi pakaian kerja. Nah, topik kali ini seru banget nih Literary People, apalagi buat kalian yang penasaran banget tentang clothing, apparel, fashion, dan lain-lainnya. Jadi ikutin terus ya acara podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, sekilas informasi nih Literary People. Acara podcast ini adalah acara series dari ITB Press Show. Nah, ITB Press Show ini sendiri adalah platform diskusi antara alumni ITB dengan umum, yang mana topik utamanya membahas mengenai merchandise resmi ITB. Nah, selain itu, ada acara juga kolaborasi antara alumni ITB dengan pihak yang menyelenggarakan acara. Selain itu juga, di sini ada juga menyediakan bahas buku nih, Literary People. Jadi nanti bakal dianalisis dan dijelajahi secara mendalam tentang buku-buku yang ada di ITB Press ini. Nah, selain itu juga, Literary People ini bakalan bertukar pengetahuan nih, bertukar ide, wawasan, dan lain sebagainya. Jadi, kalian semua harus nonton dari awal sampai akhir ya. Sebagai informasi tambahan nih Literary People, ITB Press ini berada di Jalan Ganesha nomor 15 di depan gerbang teknik sipil. So, buat Literary People yang mau datang ke ITB Press, boleh banget ya mampir ke sini. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai literasi pakaian kerja, desain dan gaya, identitas dan kebanggaan, serta visi dan rencana masa depan dari engineer workwear ini. Seru banget gak sih teman-teman? Nah, kali ini kita bakalan ketemu sama narasumber yang keren banget dan tentunya bakalan menginspirasi kita semua nih Literary People. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja aku kenalin narasumber kita, yaitu Kang Faizal. Halo Kang Faizal, ini aku manggilnya Kang, Mas, Om, atau apa nih? Kalau Mas, saya bukan orang Jawa, kebetulan saya orang Garut. Oh, orang Garut nih Literary People. Berarti manggilnya apa nih? Bebas lah. Manggil Kang aja kali ya, biar lebih akrab. Boleh nih Kang, diperkenalkan diri aja. Nama saya Faizal Nur Karim. Saya foundernya Engineer Workwear, gitu aja lah sih paling. Singkat dulu aja kali ya. Ntar kita bahas lebih mendalam di sesi selanjutnya. Nah, aku penasaran nih Kang, mengenai pengalaman Kang Faizal sendiri mengenai fashioning engineer ini sendiri. Jadi sebenarnya gini nih, saya ngelihat awalnya tuh ngelihat anak teknik tuh kan bajunya gitu-gitu aja. Iya. Sedangkan yang namanya tuh baju itu tuh bergeser fungsi ya. Yang tadinya cuma nutup badan doang, ternyata lama-kelamaan baju itu jadi identitas. Iya. Nah, anak teknik saya lihat dulu waktu kuliah, apalagi anak sipil, anak mesin, anak elektro kan bajunya tuh gitu-gitu doang ya. Paling ngeliatin kalau yang suka musik Perapatan Rebel. Boleh nyebut mereknya nggak apa-apa? Perapatan Rebel tentunya kadang merek atau baju-baju himpunan, baju-baju acara gitunya, acara seminar atau apa gitu kan kelihatannya teh jenuh gitu tuh. Desain-desainnya gitu-gitu aja. Dan apalagi stigma masyarakat, stigma masyarakat tentang orang teknik tuh kelihatannya tuh selalu kumal gitu. Nah, disitulah makanya saya tuh lihat, sebenarnya anak teknik tuh bisa keren loh kelihatannya gitu. Anak teknik tuh bisa keren, bisa apa ya? Bisa nggak kucel lah gitu. Bisa stand out ya Kang? Iya, stand out. Jadi kalau anak teknik gak usah bilang gue anak sipil, gue anak mesin, tapi cukup pakai baju anak mesin, misalnya teknik mesin, udah kelihatan. Iya, udah keren ya Kang. Oke. Begitu aja sih. Nah, berarti itu awal mula Kang tahu fashioning engineer itu ya Kang ya. Nah, aku penasaran juga sih Kang, apa sih yang memotivasi dan menginspirasi Akang untuk membuat si engineer workwear ini sendiri? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya tuh salah satunya berawal dari saya salah jurusan.
Salah jurusan, tadinya pengen masuk seni rupa. Oh. Cuman karena orang tua kan ya kembali lagi ke stigma masyarakat. Naon sih gitu. Seni rupa ngapain gitu tah. Sedangkan ke depannya itu sebenarnya kita nggak tahu kan ya. Nah, makanya dari salah jurusan itu saya ternyata masuk teknik mesin dan dilihat orang-orang teknik itu memang kalau secara estetik kan tidak terlalu memperhatikan estetiknya. Sedangkan saya yang sebenarnya suka seni rupa atau keindahan dalam secara visual, ngelihat ini nih ada kekurangan nih dari sini nih. Apalagi dari sebelumnya baju sebagai identitas, makanya ini kayaknya jadi pasar yang bagus nih gitunya, maksudnya di mana kekakuan anak teknik dengan gaya-gayanya yang keren sebenarnya itu bisa di stylish lagi gitu, jadi lebih bagus. Iya, setuju. Berarti dari awalnya salah jurusan ya Kang, melahirkan si engineer workwear ini sendiri. Keren banget sih Kang. Dan aku juga sangat apresiasi Akang karena dari kesadaran Akang untuk bisa membuat anak teknik itu nggak ada lagi stereotip yang kayak udah kumuh gitu, kucel ya gitu ya Kang ya. Nah, aku juga penasaran Kang, si engineer workwear ini sendiri tuh ada dari tahun berapa sih Kang? Sebenarnya ini tuh idenya tuh sebelum saya lulus. Cuman di prosesnya tuh agak lama karena namanya mahasiswa ya, keuangan itu seret. Iya. Jadi nyari modal, waktu itu tuh saya kebetulan aktif di UKM robotik dan disitulah saya kenal beberapa dosen-dosen, juga beberapa pejabat mungkinnya di universitas. Dikasih info lah, ada dari Dikti. Dari Dikti itu ada program PMW namanya dulu, program mahasiswa wirausaha. Kalau dulu sekarang mungkin ada PKMW misalnya. Dulu tuh ada PMW, dan di situ cairlah dana, dan akhirnya 2014 kita meluncurkan engineer workwear. Tadinya engineer cloth. Engineer cloth jadi tadinya aparel doang. Cuman kesini si engineer-nya, si pelaku di engineer cloth-nya itu makin dewasa. Secara tidak sadar kita tuh bergeser. Yang tadinya mindset-nya anak-anaknya remaja, mahasiswa, pentingnya itu aparel, lama kelamaan ternyata yang segmentasi kita itu lebih bergeser ke pekerja. Dan tanpa meninggalkan segmentasi kita yang lama, kita masih memproduksi aparel-aparel yang memperlihatkan identitasnya. Tapi kita juga sekarang berprogres ke safety juga gitu jadinya. Berarti Akang memperhatikan dari kesafetiannya, terus awalnya dari aparel clothing biasa, jadi ada ke si engineer-nya itu ya, dan ke identitas dari pekerja itu sendiri ya Kang. Keren banget nih. Nah, berarti kan Akang dari tahun 2014 nih sampai sekarang udah 2023 tuh udah cukup lama banget ya Kang ya. Nah, ada nggak sih Kang kayak cerita kayak suka dukanya dari Akang membangun awal engineer workwear sampai sekarang nih udah bisa berkolaborasi dengan ITB Press? Nah, alhamdulillahnya sih sebenarnya yang sebut getir itu banyak, cuman nggak terlalu kerasa karena menikmatinya ya. Jadi kita tuh sebenarnya mulai benar-benar bisnis itu 2019, mungkin 2018, 2019. Karena tahun-tahun sebelumnya itu kita kayak mahasiswa. Yang penting kita punya jajan dari sini. Cuan ya Kang? Ya, cuan aja lah. Rek seberhaga gitunya, rek receh. Yang penting orang bisa makan dari situ. Jadi si kantor engineer workwear itu sendiri, jadi kayak sekre. Jadi di mana teman-teman saya yang baru lulus atau yang udah lulus datang ke Bandung, di mana di kantor engineer aja gitu. Nah, lama kelamaan mungkin sekarang alhamdulillahnya berubah menjadi konsepnya itu lebih company lah gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi yang kayak pergerakan mahasiswa aja gitu. Jadi sekarang jadi memang lebih kayak memang benar-benar usaha aja. Jadi kalau datang ke kantor engineer, kalau mbaknya dulu pernah teteh ya mungkin. Tetehnya dulu pernah datang ke 2017, 18 itu memang kayak sekre banget gitu ya. Ada yang tidur gitu. Selayaknya sekre himpunan ya. Lah. Memang karena mindsetnya masih himpunan ya. Jadi nanti selayaknya sekre himpunan seperti itu aja. 2019 baru aja agak berubah.
jadi kita tuh harus serius dalam berusaha tuh. Dan sampai akhirnya alhamdulillah ternyata dilirik sama ITB, menarik juga ini mungkinnya sebenarnya keteknikan juga kan, linear lah gitu. Iya. Wah, menarik banget nih Literary People, berawal dari mahasiswa yang awal coba-coba ya Kang buat membuka aparel ini. Terus dinikmati aja ya Kang segala prosesnya. Jadi ada suka duka pun semuanya dinikmatin aja gitu ya Kang ya. Keren banget sih Kang. Terus ini juga sih Kang, berarti ada upgrade gitu ya yang berawal dari mindset mahasiswa jadi mindsetnya lebih dewasa, terus jadi tahu mungkin ya kedepannya harus lebih apa gitu ya Kang ya. Keren banget nih Literary People. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih Kang, dari si engineer workwear ini sendiri tuh apa sih hal esensial yang menandakan kalau literasi pakaian kerja itu penting gitu Kang? Nah, balik lagi sebenarnya. Yang namanya memang agak sulit sih sebenarnya kalau di Indonesia tuh. Karena apa? Karena kesadaran pekerja juga kebanyakan, apalagi gini ya, kalau kita lihat di Indonesia pekerja itu mungkin kebanyakan pekerja-pekerja yang non formal. Kalau yang formal udah ada pastinya seragamnya, safety officer-nya udah ada, terus safety prosedurnya udah ada. Nah, di situ pun sering terjadi namanya kelalaian gitu lah. Mungkin bukan kecurangannya, mumpung safety officer nyantai aja lah gitu Terus apalagi di level-level yang grassroots, di level-level yang mungkin pekerja informal, yang dimana dia tuh tetap pekerja teknik, tukang pubut, tukang korter kalau Mas tetehnya tahu, apalagi di Jatayu kayak gitu, dia mengolah besi, pakai motong-motong besi tebal gitunya tanpa memperhatikan safety-nya. Mereka tuh pasti mikirnya iya jangan ke rumah gitu. Ini buat ke rumah, nyari uang buat ke rumah gitu ya. Tapi tanpa mereka sadari, mereka memperhatikan keluarganya, tapi tidak memperhatikan dirinya. Benar nggak? Ya, benar. Jadi dia tuh yang penting orang dapat duit buat ke rumah, tapi dia tidak memperhatikan keamanannya untuk dirinya sendiri. Dan kemarin saya jadi kepikiran sebenarnya keselamatan itu atau safety itu bukan untuk saat ini aja gitu. Tapi untuk masa depan juga. Kalau kita nggak safety, kalau kita punya anak aja, kita kerja nggak safety, kita nggak bisa lihat anak kita sampai tumbuh dewasa, benar nggak? Benar banget. Esensi sebenarnya kan. Dalam banget ya Kang. Iya kan? Benar. Jadi memang baju kerja itu penting banget sebenarnya. Jadi baju kerja itu sebenarnya sama dekatnya sama teman kerja yang nggak toksik lah gitu. Jadi kalau baju kerja yang support kita lebih baik, akan menambah kinerja kita juga sebenarnya. Berarti baju kerja itu kelihatannya kayak hal kecil gitu ya Kang, tapi sebenarnya berdampak besar banget. Kayak misalkan kita juga lagi pakai pakaian yang biasa aja, nggak ada safety-nya gitu ya Literary People, terus tiba-tiba ada kecelakaan atau apa, ya mungkin saat ini nggak apa-apa gitu ya Kang, nggak ngerasa apa-apa, tapi mungkin dampaknya di kemudian hari gitu ya Kang, mulai dari misalkan ada penyakitnya atau apa gitu ya. Wah, bahaya banget ya Kang ya. Kayak apa sih namanya, earplug atau earphone gitu. Iya. Itu tuh kalau saya ngobrol sama safety officer teman saya, mungkin di tahun pertama dia nggak pakai itu tuh aman-aman aja. Tapi di 5 tahun ke setelahnya atau di tahun-tahun setelahnya itu bisa menyebabkan ketulian. Bener banget. Sekarang ajanya. Kalau di umur 30 nggak safety, di umur 35 kita masih di usia produktif, kalau ada kecacatan kayak gimana coba? Iya benar. Apalagi usia lagi produktifnya gitu ya Kang ya. Makanya di usia produktif kita harus investasi. Iya benar banget. Investasi ke diri, investasi ke ilmu ya salah satunya. Kalau kita kerja di teknik ya investasi ke safety itu. Benar banget. Nih Literary People, dari baju aja berdampak besar banget ke kehidupan kita loh Literary People. Jadi penting banget ya Kang mengenai kesafetyan akan baju kerja ini sendiri. Nah dari engineer workwear ini sendiri itu untuk memberikan semuanya gitu ya, hal-hal kesafetyan, desainan gitu-gitu, Akang memikirkannya gimana sih Kang gitu? Sebenarnya gini ya, yang namanya di teknik itu tuh pasti ada standarnya ya. Ya karena teknik itu kan dunia yang pasti gitu, bukan kayak seni yang standarnya bisa tergantung perspektif lah, selera gitu. Kalau teknik kan 1 tambah 1 ya 2 gitu, eksak bener kan? Iya. Apalagi untuk safety udah ada prosedurnya, untuk welding udah ada prosedurnya, bajunya harus kayak gimana dan kayak gitu. Sebenarnya kita mengacu ke situ dulu aja. Apakah itu udah
tersedia belum? Kalau udah tersedia, bagaimana kita cara modif itu? Atau udah tersedia, kalau udah tersedia, kita bagaimana caranya bikin baju kerja itu looks-nya tuh lebih bagus? Karena dulu pernah ya, kisah lucu sebenarnya. Namanya, jadi pas buka bareng di Punclut, ada teman-teman, ada mungkin yang baru kerja terus buka bareng di sana, kan pakai bajunya itu baju kerja aja. Yeah. Teman-teman saya teh ada yang bukan anak teknik sebutnya teh factory reset. Nah, factory reset gitu aja. Setelan pabrik. Jadi factory reset kelihatan kan bajunya tuh baju-baju yang emang baju pekerja gitu. Nah, disitulah engineer tuh pengen si baju kerja itu nggak terlalu kelihatan tuh yang baju kerja lah, nggak terlalu kaku gitu. Jadi memang lebih terlihat casual, nyaman, tapi tetap safety sebenarnya, tetap sesuai prosedur. Menarik banget, berarti engineer workwear itu pengen menjadikan si pakaian kerja ini nggak ngebosenin gitu ya kan, dan nggak kelihatan di luar sana tuh kayak oh baju kerja banget ini mah gitu ya. Mungkin dari Akangnya pengen ngasih sesuatu yang kayak ini ada fashionnya loh gitu ya Kang ya. Keren banget nih. Kayak tetehnya aja lihat, kalau bule-bule aja, bule-bule pakai baju kalau lagi kerja di proyek teh asa keren gitu tuh. Beda kalau orang Indonesia. Iya gitu sih. Beda ya, beda. Kalau dari luar sih emang ada stylenya gitu ya Kang ya. Iya. Berarti si engineer workwear itu pengen ngasih itunya ya Kang ya. Keren banget nih Little People. Nah kalau dari Akang sendiri nih Kang, tadi kan udah ngebahas nih kalau si engineer workwear itu nggak mau menciptakan pakaian kerja yang ngebosenin gitu ya Kang, yang nggak cuma gitu-gitu doang. Berarti kan Akang harus memikirkan desain ya Kang, gaya. Nah gimana sih dari Akang sendiri untuk menciptakan ide tuh yang untuk membuat si pakaian kerja ini nggak kelihatan bosen, tapi ada sensasi fashion dan stand out-nya gitu loh Kang. Itu sebenarnya yang agak tricky tuh. Karena apa ya? Karena nanti kalau di Indonesia kan kalau kita pasti ngecuitnya ke luar negeri ya. Yeah. Misalnya kita lihat di Eropa, workwear-nya kayak gimana, di Amerika kayak gimana, di Australia kayak gimana, di Jepang kayak gimana, di Korea kayak gimana. Yang paling kelihatan tuh sebenarnya di Barat, kalau disebut Barat lah ya, Western, Barat, ya. Western, terus sama Asia itu agak sangat jauh berbeda. Ya. Kalau engineer tuh, si engineer workwear tuh, kita sebenarnya bawa gayanya itu bawa gaya Amerika. Cuman yang agak tricky-nya iklimnya. Oh iya, beda ya kan? Iya, kalau di Western atau di Baratnya, di Amerika, di Eropa rata-rata kan subtropis nih. Iya. Nah subtropis mereka tuh si range suhunya juga beda jauh. Ekstrim kan? Iya, ekstrim banget. Kalau Indonesia rain season, naon deui nya? Kemarau season, pancaroba season, layangan season paling gak. Kalau nggak panas dingin banget ya kan ya. Kalau Indonesia mah kan sebenarnya gitu-gitu kene. Iya. Nah, itu yang kita harus menyesuaikan di mana stylenya itu harus sesuai dengan iklim di Indonesia. Dulu saya pernah nyobain, kalau tetehnya tahu ada merek Carhartt di luar negeri itu, Amerika tuh Carhartt namanya, dia dari 1889 kalau nggak salah. Wow, lama banget. Itu kan udah legend ya. Berarti wah, itu salah satu yang kita kejar sebenarnya. Kita produksi yang kayak gitu ternyata tidak cocok dengan iklim Indonesia. Karena mereka suhunya kan untuk misalnya untuk dingin, musim dingin. Nah, gayanya bagus tapi pas dipakai di Indonesia jadi haridan. Ya, makanya bagaimana kita menjembatani itu juga sebenarnya. Nah, jadi ngambil stylenya tapi kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di Indonesia juga. Kebutuhan juga, kemampuan juga ya. Karena kalau kita produksi sesuai dengan kualitas yang seperti itu, pasti harga jualnya bakal nggak relevan sama di Indonesia. Nah, makanya kita gitu. Berarti ada dari Akang sendiri itu ada mengenali dulu nih di luar kayak gimana, terus mungkin ini bisa dipikirkan nih kalau di Indonesia cocok gak ya, terus bagus gak ya, terus berarti kalau misalkan kayak gitu kan Akang memperhatikan dari segi materialnya ya Kang ya. Berarti kalau dari engineer workwear ini sendiri tuh materialnya biasanya dari apa sih Kang? Nah, untuk beberapa material kita udah bikin sendiri sebenarnya. Oh wow. Jadi karena apa ya? Karena kalau di pasaran tuh pasti kan seperti itu ya. Nah, kadang ada requirement
kita tuh pengen baju tuh kayak gini, looks-nya kayak gini, handfeel-nya kayak gini, tapi lebih nyaman dipakai. Kadang kalau worksheet kita bahannya pakai drill. Di pasaran ada namanya American drill, Nagata drill, Japan drill, ini itulah pokoknya. Dengan karakteristik beda-beda. Nah, sebenarnya yang kita paling suka tuh sebenarnya American drill karena dia looks-nya tuh dan jatuhnya tuh lebih kaku lah dibanding yang Japan drill. Tapi kadang kalau yang di pasaran itu tuh lebih panas. Panas. Karena di situ ada kandungan polyesternya. Pasti ada kandungan polyesternya. Sedangkan yang mengikat warna tuh kandungan polyester. Jadi kalau semakin banyak kandungan polyester itu bakal semakin warnanya semakin bagus tapi semakin panas. Ya. Nah, kita memodifikasi itulah. Kita kerjasama sama pabrik bahan. Kita pengen kayak gini, speknya kayak gini. Bisa nggak kita bikin kayak gitu misalnya? Dicobain beberapa kali, sampling, terus dicoba. Akhirnya kita untuk workset kita sendiri, kita punya signatur bahan sendiri. Nah, untuk yang lain, karena masih develop, jadi kita pakai bahan yang ada dulu, yang di pasaran. Karena memang nggak semua yang di pasaran juga nggak cocok. Yang di pasaran cocok, masukin, coba-coba. Nanti kedepannya kita sebenarnya bakal bikin bahan sendiri. Wow, keren banget. Berarti Akang sangat amat memikirkan bahannya cocok banget di warga-warga Indonesia gitu ya Kang. Apalagi tadi kan kata Akang kalau dari bahan polyester sendiri tuh bisa menyerap warna, tapi kalau dipakai di kita nih bakalan panas banget ya Kang ya. Karena gini, kalau mungkin di fashion atau di workwear atau di mana jaket, teman-teman pasti tahu yang Gore-Tex gitu. Oh iya. Nah, itu kan terkenal ya, material yang terkenal. Tapi mungkin di Indonesia nggak cocok. Karena apa? Karena antara di dalam baju dan di luar, suhu di dalam sama di luar tuh harus bedanya 30 derajat. Wow. Insight baru nih buat aku literal. 30 derajat loh. Jadi mereka tuh kalau di Eropa emang dipakainya tuh buat dingin, jadi enak. Lapisannya tipis tapi hangat. Kalau di Indonesia, ya nanti pabrik keringet ditunggu kan ya. Nah di situ kita harus ngerti, oh Gore-Tex buat apa, kanvasnya buat apa, kayak gitu tuh. Yang ada nanti kalau pakai Gore-Tex di Indonesia malah jadi mandi keringet ya Kang ya. Jadi berarti kayak gitu. Gak cocok nih buat jadi baju pekerja gitu ya Kang ya, karena si panasnya ini yang nggak bisa nyerap keringet gitu ya Kang ya. Tapi dia water repellent. Tapi dia tahan terhadap air. Nah, kita cari di mana win-win solutionnya aja. Itu saya juga baru tahu kemarin-kemarin sih. Dari itu alumni ITB juga yang ngobrol tuh. Kalau tahu mah Pak Heri, foundernya Skygers. Skygers Indonesia itu kan dari ITB, ngobrolin soal itu. Wah, dan kisah. Berarti mencari bahan itu susah juga ya Kang, nggak segampang itu ya Kang. Iya. Nah berarti dari Akang sendiri nih, udah susah nyari bahan nih ya Kang ya. Terus Akang juga harus mikirin nih gimana desainnya gitu Kang. Itu kan udah agak tricky gitu ya Kang ya. Nah cara Akang menanggulangi hal tersebut gitu Kang gimana tuh? Masalah desain, masalah bahan tuh sebenarnya ujung-ujungnya kan namanya usaha atau kita bikin produk itu sebenarnya tetap berdasarkan kebutuhan konsumen. Visinya itu visi konsumen, bukan yang visi kita dipaksain ke konsumen. Konsumennya butuhnya apa sih sebenarnya? Jadi tetap kita tuh sebenarnya ngambil data juga secara empiris, entah itu secara ya data primer yang langsung kita ngasih kuesioner ke konsumen. Dan dilihat misalnya kalau yang paling gampang kan, kita bikin desain, ini laku, berarti konsumen bisa menerima. Sebenarnya respon konsumen yang paling gampang itu adalah produk ini laku atau enggak. Nanti ke depannya kita pikirin lagi sebenarnya. Ini saya pengembangan ke pinggir, ke kiri, ke kanannya itu bakal kayak gimana, entah itu ganti material, entah itu apa. Ada sebenarnya kayak gini misalnya tuh, ini kemeja enak nih, tapi warnanya kan hitam. Sedangkan untuk beberapa tempat itu tuh requirement-nya harus warnanya cerah misalnya. Di proyek harus warnanya tuh hijau misalnya, genjreng karena high visibility kan. Nah,
Tapi konsumen suka dengan desain yang ini. Misalnya kita ya udah kita bikin coba produk yang A dibuat kasih reflektor tambah high visibility. Berarti Akang ini memperhatikan banget gimana respon dari si konsumennya itu sendiri ya Kang ya. Nah jadi literal people, Kang Faisal udah jelasin nih, beliau tuh mikirin bahannya gimana, terus mikirin konsumennya gimana, hal itu semua dipikirin banget ya Kang ya. Nah buat literal people di rumah, boleh banget nih kalian yang penasaran mengenai produk-produk dari Engineer Workwear ini, boleh banget datang ke ITB Press, karena di ITB Press ini selain menyediakan produk-produk merchandise official ITB, juga menyediakan produk-produk Engineer Workwear ini sendiri. Jadi kalian boleh banget nih mampir ke ITB Press ya, literal people. Nah, ngomong-ngomong mengenai tadi nih Kang, pakaian kerja ini kan sebagai identitas nih ya dari si penggunanya nih ya Kang ya. Nah, bagaimana sih cara Engineer Workwear ini bisa membantu mengenalkan identitas dari penggunanya itu sendiri? Ya yang tadi ya, kembali lagi ke apa namanya tuh, sektor pekerjaan di Indonesia kan ya. Pasti kalau yang formal tuh itu udah ada prosedurnya ini itunya. Dan kalau kita kemarin pernah bikin campaign namanya Safety Untuk Semua. Safety untuk semua, jadi kita ngebagiin baju kerja yang dari kita, terus sepaket dengan kacamata kerja dengan sarung tangan, dan kita dilihat di foto before afternya kayak gimana. Kadang-kadang ada yang kerja pakai baju partai, maaf ya gitu ya, pakai baju partai memang sebenarnya itu nggak apa-apa kalau buat pekerjaan yang tidak berhubungan dengan api. Iya. Kalau berhubungan dengan api, dengan percikan api, itu kan lumayan bahaya ya. Iya. Ke kulit juga ya Kang ya. Sarung tangan misalnya tuh. Sebelumnya kita di Jatayu wawancara beberapa pekerja, mereka sampai ke silet, sampai ada yang jahit berapa jahitan, terus mata. Nah, nggak pakai sarung tangan itu kan bahayanya. Nah makanya sebenarnya kalau kita pun bukan hanya memberikan ini pilihan yang bagus, tapi kita juga memberikan solusi gitu. Pak, ini tuh kerja tuh harus kayak gini nih yang lebih bagus nih. Ini nih kayak gini nih, makanya sebenarnya selalu kita tuh campaign tuh tentang safety, tentang kenyamanan, tentang kinerja yang lebih optimal. Jadi selain ada produk juga ada solusi gitu ya Kang ya. Karena masyarakat itu sebenarnya butuh solusi kan ya? Iya, benar banget. Bukan janji watch aja. Bukan janji-janji doang ya Kang ya? Pilpres kia. Karena bentar lagi nih Kang ya, jadi... Bahaya. Ini lingkungan akademis. Balik lagi ke topik aja kali ya Kang ya. Diminum dulu Kang. Iya, minum dulu. Mencairkan dulu suasana. Kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tadi nih Kang Akang bahas tentang mikirin konsumen gitu ya Kang. Aku juga agak penasaran nih gimana sih respon dari konsumen Akang sendiri mengenai si Engineer Workwear ini. Mungkin ada apa gitu kesan dari pelanggan yang bikin Akang kayak, oh iya nih aku harus gini-gini gitu Kang. Alhamdulillahnya sebenarnya kalau kita dilihat-lihat bisa disebut disebut pionir, bisa disebut pionir mungkin ya. Karena sebelumnya memang belum ada brand atau produsen yang memikirkan workwear serius itu gitu. Kebanyakan memang perusahaan dia memesan aja ke konveksi atau ke perusahaan, ke vendor lainnya. Dan kita memikirkan itu kan, sebenarnya kita memikirkan looks-nya, memikirkan bahannya, memikirkan kenyamanan, dan alhamdulillahnya dari respon konsumen itu bagus. Sempat ada testimoni dari konsumen, dia di marketplace tuh bilang, dulu saya pernah kecelakaan, terus pakai worksheet engineer. Karena kecelakaan, tapi karena si jahitan di belakang tuh ada dua lapis kain, itu tuh jadi nanti nggak lecet. Dan akhirnya kita apresiasi, kita kasih lagi yang baru. Kita kasih lagi yang baru. Dan misalnya tuh ada teman-teman yang, Kang, pernah dulu
terusum naonnya lagi musim ikoy-ikoyan pernah. Ingat ya ikoy-ikoyan. Tahun berapa itu ya Kang ya? Anjir, ikoy-ikoyannya lucunya. Nah, sampai ada juga yang minta minta kemeja dong. Suami saya kemejanya udah buluk. Ya udah kita kasih. Dan alhamdulillahnya tuh jadinya sebenarnya si respon dari konsumen tuh bagus dan mereka itu ikut membantu sih. Ikut membantu kita juga dalam pengembangan produk, dalam kualitas produk. Misalnya kalau jahitan suka lepas misalnya tuh. Kita langsung evaluasi di internal sambil kita juga ganti dulu juga barangnya. Jadi semuanya itu kita tuh ada quality controlnya. Engage dengan konsumen gitu. Engage dengan konsumen karena konsumen pun sebenarnya pasti kalau komplain tuh pengen kita baik. Pengen kita lebih baik. Kita pun harus meresponnya juga dengan baik kan. Iya benar. Bukan kita yang ngerasa terbaik. Itu anjir gitu-gitu. Benar. Makanya alhamdulillahnya sampai sekarang kita masih berjalan karena kita selalu ya udah kita bersama-sama sama konsumen juga. Mendengarkan apa yang disampaikan konsumen dan mungkin kalau ada ininya diperbaiki gitu ya Kang, dan Akang juga tidak enggak nih udah keren banget nih enggak menerima apapun gitu ya. Berarti Akang juga tetap terbuka ya kan pendapat-pendapat dari konsumen gitu ya kan. Nah, yang paling lumayan sulit itu sebenarnya masalah harga. Karena konsumen pasti pengen harga paling murah kan ya? Iya. Produsen pengen untung paling gede. Iya, bener. Nah, karena kita mengutamakan kualitas, sebenarnya kadang kita nggak bisa kompromi dengan harga produksi. Apalagi di pandemi kemarin, harga bahan tuh naiknya lumayan gila-gilaan. Bisa ada yang sampai 30%. Sedangkan harga jual akan tetap sama kan. Itu yang agak tricky-nya tuh. Makanya sebenarnya kalau banyak ada kadang konsumen, harganya nggak sesuai kantong, harganya nggak sesuai kantong mahasiswa misalnya tuh. Nah memang sebenarnya kadang sesuatu yang bagus tuh kadang membutuhkan effort yang lebih gitu. Iya. Ada harga, ada produk ya, ada harga, ada kualitas ya. Makanya sebenarnya kadang agak sulit itu di sana karena kita pun berusaha untuk menyuguhkan barang-barang yang berkualitas karena berhubungan dengan safety itu aja. Iya. Berhubungan dengan safety, berhubungan dengan kenyamanan pekerjaan, lamun kita bikinnya asal-asalan sama aja kayak produk lain gitu kan. Iya, kasihan juga yang pakainya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ada harga, ada kualitas dan tentunya memikirkan tadi ya Kang, kesafetyan. Aku penasaran juga nih Kang, karena kan saat ini kita rame nih kayak di publikasi gitu ya kan, di media sosial, Instagram, TikTok gitu-gitu. Terus biasanya tuh dari brand-brand sendiri tuh ada promosi ke influencer atau gitu-gitu. Nah, dari Akang ada nggak sih Kang strategi khusus biar engineer workwear ini sendiri tuh bisa dikenal banyak orang gitu Kang? Nah, sebenarnya sekarang tuh kalau orang lain kan influencer ini tuh kita tuh sebenarnya kebanyakan bikin campaign sih. Campaign kerjasama dengan orang lain sama kayak ITB. Next kita bakal campaign dengan Skygirls. Skygirls itu jadi komunitas pemanjat dinding, pemanjat tebing. Pemanjat tebing, tapi dia juga bekerja untuk ketinggian. Ya kan yang ngeganti bohlam di pabrik siapa Sob? Iya. Yang ngebersihin kaca-kaca di gedung siapa? Ya orang-orang yang kayak gitu kan. Iya. Jadi memang kita tuh sebenarnya kebanyakan membuat campaign, terus kita selalu mensupport. Kita mensupport crafter lokal, engineer lokal itu sendiri. Karena kalau yang lain mikir kan promosi itu harus ke influencer ya. Iya. Influencer yang mungkin follower banyak. Kan? Arif Muhammad misalnya tahu seadanya. Rahel V-nya gitu. Iya, Raffi Ahmad. Nah, selain kita nggak punya budgetnya. Kita tuh linear aja. Jadi crafter lokal, engineer lokal. Tukang kayu misalnya tuh, ada di Pekanbaru di Riau gitu ya. Dia tuh bagus karya-karyanya, kita kasih barang. Orang teman-teman yang punya bengkel ya kita kasih bajunya. Kemarin
Ada partner teman kita bengkelnya kebakaran. Bengkelnya kebakaran dalam satu malam, si asetnya banyak yang hangus. Coba. Nah, dan disitulah gunanya pertemanan tuhnya. Jadi banyak-banyak yang ngebantu dan kita pun ngebantu juga. Ini buat bajunya biar baju apa sih baju di bengkelnya gitu ta. Jadi lebih ke sana sih kita tuh ke arah campaign ya. Campaign pekerja-pekerja juga. Menarik. Berarti Akang ini jalur promosinya tuh melalui campaign itu sendiri ya Kang ya. Nah sebenarnya aku tuh sempat kepoin nih Kang Instagramnya dari Engineer Walkway ini sendiri. Terus aku ngeliat produk-produknya kayak wah keren banget. Gak kelihatan apa ya Kang, ngebosenin gitu loh. Si desainnya tuh kayak aku ngeliatnya kayak wah ini kalau cowok-cowok pakai bakalan kelihatan lebih kece gitu loh Kang. Damage-nya naik. Ya, lebih berdamage gitu loh. Jadinya nggak kelihatan bosen gitu loh Kang. Terus aku tuh pernah ngeliat lagi ada satu postingan dari akun Engineer Walkway sendiri tuh ada ini nih Kang, produk yang fake KW itu. Aku sempat lihat itu tuh di reelsnya ya kalau nggak salah. Terus itu Akang menanggapi hal tersebut gimana tuh Kang? Sebenarnya kalau di industri kreatif tiru meniru itu udah hal yang wajar ya. Industri kreatif hal yang wajar. Di perdagangan pun sama gitu ya. Bukan nonton tiru meniru itu tuh hal yang wajar. Cuman ada batasan wajarnya itu di mana? Iya, benar banget. Ada batasan wajarnya di mana? Desain pun sebenarnya kita banyak yang kadang suka bikin bootleg misalnya dari Land Rover, Goodyear. Itu tuh hal-hal yang biasa sebenarnya kalau di desain grafis kan kayak gitunya. Nah, yang agak tidak biasa atau melewati batas itu di saat mereka bikin produk memakai foto katalog kita misalnya. Oh iya itu jadi hak cipta tuh kan. Iya kan, itu udah nggak masuk etika kan ya sebenarnya. Terus mereka bikin produk dengan desain yang mirip. Desain yang bukan mirip, sama plak ketip plak gitu. Jadi gak ada bedanya. ATM, amati, tiru, murahin. M-nya bukan modifikasi tapi murahin ya. Iya, murahin. Itu banyak di marketplace seperti itu sebenarnya. Nah, kita memang sebenarnya harus bertahan dengan itu ya. Banyak brand-brand sebenarnya yang hancurnya gara-gara fake. Tapi banyak juga brand yang bagusnya gara-gara fake. Bahkan ada strategi dulu, saya dengar beberapa brand ada yang sempat strategi marketingnya itu bikin fake-nya sendiri. Oh. Dengan harga yang lebih murah. Kenapa coba? Karena buat menyebarkannya lebih banyak kan. Iya. Jadi, itu naon. Tentunya, iya nu aslina gitu. Oh, iya. Nah, itu tuh sebenarnya udah biasa, apalagi di usaha gitu. Kalau sekarang kan gampang sebenarnya kalau berjualan dulu di platform-platform online gitu, misalnya di marketplace lah, di media sosial lah, misalnya kalau dilihat di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Instagram dan yang lainnya. Kalau fotonya pakai foto kita, foto katalog kita, ya paling gampang itu kita report aja. Karena kalaupun kita memproses itu secara hukum bakal agak lama oke. Ribet juga ya. Yang paling gampang itu ya kita mereport aja dulu bahwa ini meniru, ini fake. Nah, dan kita juga men-DM mereka misalnya tuh, ini fake gimana. Kalau ada kesadaran ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita pun akan berusaha tetap bagaimana caranya fotonya aja nggak pakai foto kita dulu aja lah. Kalau produknya itu bebas sebenarnya. Kan kita juga punya baju-baju yang polos ya. Siapapun bisa bikin baju polos. Tapi dengan kualitas yang sama tidak semua juga yang bisa sama. Nah, akhirnya pada saat kita tidak bisa menahan plagiarisme atau fake, sebutan plagiarisme. Plagiarisme itu kita harus lebih dari itu. Ya nggak mungkin yang sebenarnya orang-orang yang nge-fake atau yang menduplikasi barang-barang itu teh, lamun dia memproduksi dengan kualitas yang sama, pasti harganya nggak bisa lebih murah. Pasti dengan kualitas yang dia harganya lebih murah, kualitasnya lebih jelek. Ya kita tong kagok sebenarnya. Kita kualitasnya naikin aja. Kualitas barangnya, kualitas pelayanannya.
Toh orang-orang pun bakal tahu, oh ini barang yang bagus ini. Iya, orang-orang tahu mana yang kualitasnya bagus, mana yang enggak ya Kang ya. Jadi sebenarnya kalau di minimalism, sekarang lagi ramainya minimalism lah, mental health lah, atau naon. Banyak nih istilah-istilah baru nih Kang. Awareness, self awareness lah ini. Kalau di minimalism ilmunya itu kan daripada kita beli banyak tapi yang nanggung, mending kita beli satu yang bagus. Iya benar, satu bagus awet gitu. Awet tapinya kita nggak banyak sampah. Iya benar. Dan seperti itulah kalau kita banyak beli yang fake biasanya mah setahun bisa beli 2 kali 3 kali. Iya. Tapi yang kalau kita beli yang ori yang bagus bisa awet bertahun-tahun. Bener banget, bener. Kayak gitu. Jadi daripada kita capek ngurusin yang fake, mending kita memperbaiki diri kita aja. Sebenarnya kalau misalkan beli yang fake terus per tahun ganti-ganti itu kalau dihitung itu mah sama aja ya kan, mendingan beli yang bagus, berkualitas dan bertahun-tahun kuat gitu ya kan ya. Kayak gitu sebenarnya. Iya, benar-benar. Wah, menarik banget nih pembahasan kita kali ini nih. Lalu filosofis. Jadi benar-benar insightful. Kang Faizal ini emang udah berpengalaman dari 2014 nih Literary People. Jadi gak usah dikhawatirkan lagi mengenai engineer workwear ini sendiri. Nah aku penasaran nih Kang, dari Akang sendiri nih, karena udah dari 2014 sampai saat ini nih Kang, apa sih visi atau rencana masa depan Akang untuk engineer workwear ini sendiri? Nah, visi dari kita sih sebenarnya tetap memajukan dunia teknik itu sendiri sih ya. Sebenarnya kan yang membangun dunia itu sebenarnya kalau di NTG teknokrat sih. Ya, teknokrat yang membangun dunia itu sebenarnya ya anak teknik sipil, anak mesin, yang menandainya itu kadang anak seninya gitu dia menandai zaman tuh dengan karyanya gitu. Nah, itu tuh kan bakal bergabung ujung-ujungnya di mana kemajuan zaman itu tidak bisa dibendung. Nah, si engineer workwear itu sendiri pun sama seperti itu. Kita tuh harus sama dengan kemajuan zaman ini sendiri. Dan kemajuan itu butuh effort. Effort ini butuh pendamping. Yang seperti tadi. Misalnya tuh orang-orang bekerja itu, kita nggak tahu iklim kedepannya kayak gimana. Kalau iklimnya berubah, berarti bajunya pun berubah. Kalau pembangunannya berubah, gayanya berubah, mungkin kitanya juga akan berubah. Dan kita tuh harus stay online di situ. Jadi engineer misalnya ke depannya kita akan tetap fokus di workwear, di safety equipment. Bahkan sebenarnya kita pengennya tuh bisa membantu di hal lainnya gitu. Di hal lainnya kita misalnya nanti kita bisa bikin power tools. Power tools itu kan 3 bor karitunya. Lamun bisa nyebut iya mah S hardware lah gitu. S hardware, jadi si engineer tuh bisa kayak S hardware tapi di workwear-nya tuh gitu tuh. Jadi dia bisa one stop solution tentang engineering. Saya nyari teodolit, saya nyari baju safety, ada. Kang, saya butuh nyewa ekskavator, ada tuh harian. Jadi sebenarnya kita tuh pemikirannya tuh jadi emang bisa linear ke banyak hal gitu. Fleksibel juga. Fleksibel, jadi bukan cuma di aparel aja, bukan cuma di aparel safety equipment, bisa kita ke yang lainnya juga. Yang dimana itu tetap linear dengan pembangunan juga kan sebenarnya kemajuan bangsa. Gitu. Kayak gitu sih. Oke, wow, menarik banget nih Literary People. Berarti dari Akang sendiri tuh pengennya engineer workwear ini tuh bisa fleksibel ke depannya, mengikuti zaman, dan tentunya pengen ada tadi ya Kang ya, pengembangan nih mengenai tools yang pengen Akang ini. Dan semoga sih Kang ya, ke depannya aku tunggu nih Kang, semoga ada ya. Amin. Nah, Literary People, selain pelayanan yang sudah aku jelaskan tadi, di ITB Press ini sendiri juga ada nih apparel merchandise official dari ITB, dan juga ada Teknoprint, yang mana kalian bisa jasa print on demand seperti skripsi, TA, dan lain-lain. Ada elektronik juga, dan ada alat tulis kerja yang pastinya semua ini original. Jadi gak usah khawatir buat Literary People. Nah, boleh banget nanti Literary People datang ke ITB Press ini buat berkunjung, lihat-lihat, ataupun membeli produk-produk dari ITB Press ini, karena ada juga nih produk dari engineer workwear ini sendiri.
Nah, Kang, mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir aku nih, Kang ya. Siap. Untuk apa ya, Kang, biar literary people di rumah gak bosen nih, Kang, dengerin kita. Kali ini aku mau ada games nih, Kang. Gamesnya games kecil-kecilan aja, Kang. Gamesnya namanya quick answer nih, Kang. Jadi aku bakal kasih Akang 2 opsi. Akang pilih aja satu, tapi harus jawab cepet ya, Kang ya. Oke, Akang udah siap nih, Kang? Oke. Yang pertama nih, Kang. Kaos atau kemeja? Kemeja. Kenapa nih, Kang? Hah? Kan cepet. Tapi aku agak penasaran gitu loh. Oke, kalau gitu lanjut ya, Kang ya. Kemeja lapangan atau kemeja kantor? Kemeja lapangan. Oke. Formal atau semi formal? Semi formal. Oh wow, oke. Kalem atau energik? Kalem sih. Oke. Keren pas dipakai atau nyaman pas dipakai? Nyaman tetap. Oke. Warna ngejreng atau warna bumi nih, Kang? Aduh, warna bumi sih kenapa? Oh, ini cowok bumi ya. Cowok bumi banget nih, Kang Faizal. Oke, Kang, seru banget nih topik hari ini. Siap, Fatun. Mulai dari tadi akan jelasin gimana latar belakang terbentuknya engineer workwear ini sendiri, terus motivasi Akang, dan yang berawal dari salah jurusan terus tiba-tiba membangun engineer workwear ini sendiri. Wah, luar biasa, Kang. Jujur ini menginspirasi aku banget nih, Kang, karena aku ngedengernya tadi ya, Kang, sebagai anak seni gitu, Kang. Kayak oh wow, ternyata dari anak teknik ini pun bisa dikembangkan menjadi fashion dan lain hal sebagainya yang kreatif gitu ya, Kang, yang enggak melulu kaku gitu ya, Kang. Yang kan ada tuh stereotip dari orang tuh anak teknik kaku gitu, Kang. Padahal kan enggak juga ya, Kang ya. Wah, hari ini bener-bener seru banget nih. Literary People, dari episode 3 ini kita membahas mengenai fashion engineer. Mulai dari tadi Kang Faizal nyeritain berbagai ceritanya yang menarik dan juga memberi insight, memberi manfaat dan inspirasi bagi literary people di rumah. Nah, literary people, kita bakalan ke penghujung acara nih. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih, Kang ya. Ke Kang Faizal udah mau nyempetin hadir di ITB Press ini buat kita record podcast bareng-bareng di sini. Dan harapannya semoga tadi harapan Akang untuk membangun dan mengembangkan engineer workwear lebih lagi bisa terlaksana ya, Kang ya. Amin. Dan aku aminin, dan juga aku berharap banget nih kita bisa berkolaborasi lagi ya, Kang ya. Dan bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Nah, mungkin dari Akang ada closing statement atau wejangan atau apapun itu untuk literary people di rumah. Nah, inti nama kalau saya lihat dari tadi, setiap orang punya roots-nya masing-masing, dan tetap akhir nama bakal ke roots-nya masing-masing gitu. Dan pada saat ini menjalankan sesuatu ya bertanggung jawab tentang itulah gitu. Misalnya salah jurusan, terus kuliah, ya beresin aja dulu lah gitu. Kalau mau pindah ya pindah, tapi tanggung jawab gitu. Seperti itu. Oke, wow, menarik sekali literary people. Berarti setiap orang itu punya jalurnya masing-masing ya, Kang. Even kalau misalkan kita salah jalur awalnya, mau itu kalian laksanain terus atau mau kalian pindah ke jalur lain, tapi tetap ditanggung jawabin ya, Kang ya, dengan keputusan yang kalian ambil. Wah, bener-bener filosofis banget nih Kang Faizal ini, literary people di rumah. Oke, terima kasih banyak ya, Kang, sekali lagi buat Kang Faizal. Nah, literary people, ini udah jadi penghujung acara kita di episode 3 kali ini. Aku Agnia Ramatila, Duta Kampus ITB 2023, pamit undur diri di acara podcast ITB Press Show di episode 3 kali ini. Makasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.